Selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang rasanya bisa bertemu kembali di ibadah sekolah hari Minggu online ini. Bener Kak Leni. Nah, apa kabarnya nih adik-adik semua? Baik nggak? Pasti baik dong. Dan kita harus semangat. Nah, baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian, yaitu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Oke, nah sekarang untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu pujian, yaitu Ku Istimewa.
Oke, sekarang kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Nah, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 26. Sekali lagi dari Kitab Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Nah, dengan perikop ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita dibawakan oleh Kaleni. Shalom adik-adik. Nah, sekarang firman Tuhan dengan tema berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit yang sangat terkenal. Sebenarnya apa yang dituliskan dalam bacaan ini sama dengan yang dituliskan dalam Matius pasal 5 sampai 7. Tetapi penulis Injil Lukas tidak menulis pokok-pokok ajaran selengkap yang ditulis oleh Injil Matius. Lukas lebih menekankan kepada ucapan bahagia yang tidak berciri Yahudi. Ucapan bahagia ini disampaikan bukan kepada 12 orang murid atau rasul saja, tetapi kepada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Murid, nah adik-adik, murid adalah mereka yang memandang Tuhan Yesus sebagai guru dan dimaksudkan kepada mereka yang memilih untuk mengikut Tuhan. Nah adik-adik, di sini ada 4 pokok penting loh dalam ucapan bahagia dan peringatan dalam bacaan ini. Yang pertama, tentang mereka yang miskin, yaitu bagi mereka yang mau melepaskan segala sesuatu, bahkan harta benda mereka, untuk mengikut Tuhan Yesus. Murid-muridnya melakukannya, mereka meninggalkan pekerjaan dan kenyamanan hidup mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Kekayaan dunia tidak menjadi milik mereka, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan kekayaan surga yang melebihi kekayaan duniawi. Mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berlawanan dengan itu, Tuhan Yesus menyampaikan peringatan bahwa celakalah mereka yang kaya. Yang dimaksudkan ialah mereka yang memuaskan diri dengan kekayaannya dan tidak memperhatikan sesama, juga tidak memuliakan Tuhan dengan kekayaannya, sebab mereka telah mendapatkan kepuasannya dalam dunia ini. Wah, karena mereka juga hanya mengandalkan kekayaan sehingga mengabaikan pertolongan dari Tuhan, kekayaan yang mereka buat tidak beriman kepada Tuhan. Jadi dari yang pertama ini, murid itu meninggalkan semua kekayaan yang dia punya. Dia hanya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, oke, sekarang yang kedua apa, Kak? Yang kedua, kepada mereka yang lapar, yaitu kepada mereka yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dalam kekurangannya, mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Karena itu, mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Demikian juga kepada mereka yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Sebaiknya kepada mereka yang kenyang dan terpuaskan keinginannya, karena mereka tidak lagi membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mereka tidak merasa perlu meminta kepada Tuhan, karena mereka tidak mendapatkan apapun dari Tuhan. Nah, jadi maksudnya yang kedua ini yaitu mereka yang haus akan firman Tuhan, yang selalu mencari Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Nah, mereka akan dipuaskan oleh
Tuhan Yesus. Dan yang ketiga apa tuh, Kak? Yang ketiga, mereka yang menangis dan berduka, yaitu mereka yang bersedih karena ketidakadilan, karena penindasan, karena kedukaan, dan karena tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk melawan semua itu, yang melainkan berseru dan berserah kepada Tuhan Yesus. Juga mereka yang menangis dan menyesal karena sadar akan kesalahan dan dosa mereka. Mereka akan dihibur sehingga pada saatnya mereka akan bersukacita karena penghiburan dari Tuhan. Sebaliknya, peringatan ditunjukkan kepada mereka yang tertawa dan bersukacita karena tercapainya ambisi dan keinginan mereka. Mereka yang tertawa karena terpuaskan keinginan mereka untuk menguasai orang lain. Mereka yang puas karena kekuatan mereka sendiri dan tetap bersukacita atas kejahatan yang mereka lakukan. Apa yang mereka inginkan telah tercapai dan membuat mereka bersukacita di bumi. Karena itu mereka tidak mendapatkan lagi sukacita yang berasal dari Tuhan. Nah, jadi maksudnya ini, bagi kalian yang bersedih itu jangan sampai larut dalam kesedihan. Tuhan itu akan menghibur kita dalam keadaan sedih, Dia selalu ada buat betul. kita. Dan buat yang tertawa, yang terlalu bahagia nih, jangan sampai lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita boleh senang, asalkan kita juga harus mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita malah gak mengucap syukur nih atas berkat yang Tuhan beri kepada kita. Dan yang terakhir apa tuh, Kak? Mereka yang karena mengikut Tuhan Yesus dicela, dihina, dan direndahkan oleh orang, yaitu mereka yang tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak tekanan yang mereka terima. Mereka tidak mendapatkan kehormatan di bumi, tetapi Tuhan menjanjikan kehormatan dan upah di sorga. Sebaliknya, kepada mereka yang selalu mencari dan mendapatkan kehormatan dan pujian, bahkan dengan mengingkari Tuhan, mereka akan mendapatkannya di bumi, namun semua itu tidak abadi karena Tuhan akan menolak mereka. Nah, adik-adik, pokok yang paling terpenting ini yaitu bagaimana mereka selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Sekalipun banyak hal yang mampu anak-anak lakukan dan capai sendiri dalam hidupnya, dengan kemampuan dan kekuatan mereka miliki, itu bukan berarti tidak perlu pertolongan dari Tuhan. Karena banyak hal dalam hidup kita yang tidak kita kuasai dan tidak kita kendalikan. Contohnya bagaimana, Kak Deborah? Nih contohnya kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita menghadapi ujian nih. Nah, kita nih udah siap nih, aku udah siap loh untuk ngadepin ujian sekolah. Nah, tetapi kita harus ingat, kita harus tetap bersandar sama Tuhan. Jangan mentang-mentang kita pintar, kita siap nih, terus kita nggak mau ngandalin Tuhan. Kita, ya udah, aku udah pintar, aku udah baca semua materinya, terus aku nggak perlulah berdoa sama Tuhan. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Siapa tahu nanti kalian tiba-tiba di tengah, pas lagi ujian nih, tengah-tengahnya nih, wah lupa nih sama apa yang dipelajarin. Nah, karena kalian tidak pernah berserah sama Tuhan. Nah, makanya sesuai dengan cerita kita pada hari ini, kita harus selalu berserah apapun keadaannya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan selalu berhasil dengan tuntunan Tuhan Yesus. Nah, dan kita sadar bahwa kita itu tidak mampu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mampu karena kita mengandalkan Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Nah, terus ayat hafalannya apa, Kak? Nah, ayat hafalan kita terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ingat ya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan untuk aktivitas kita pada minggu ini, kakak minta nih adik-adik untuk menulis, nanti siapkan buku terus nanti sesuai dengan bacaan yang kita tadi udah baca, yaitu di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26, yaitu menulis ucapan bahagia, yaitu dari firman Tuhan tadi yang ada kata berbahagialah atau bersukacitalah. Nah, pokoknya ucapannya yang happy, yang bahagia gitu, oke? Yang positif, oke? Nah, pokoknya itu nanti ditulis sebanyak-banyaknya yang kalian dapat, terus hitung berapa tuh. Terus nanti
dipahamin apa maksud dari firman Tuhan ini. Oke. Selesai. Nah, firman Tuhan selesai. Sekarang kita berdoa dulu ya untuk merespon firman Tuhan ini. Kita berdoa. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mampu mengasihi Engkau melebihi apapun yang kami miliki di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, firman Tuhan telah selesai. Sekarang kita angkat satu pujian, yaitu setinggi-tingginya langit. Nah, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Ya, betul. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Kau berkati persembahan ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan berkati juga persembahan ini untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah persembahan syukur kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu di dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam doa berkat. Yuk, sebelum menerima berkat, kita doa dulu ya. Kita doa. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi, dan memelihara kami dalam kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat lagi satu pujian, yaitu Gembira di Hati. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu menyanyi, ku selalu menyanyi, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebab nunggu dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu menyanyi, ku selalu menyanyi, hilangkan dukaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebab nunggu dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali di minggu depan tanggal 12 Juli 2020. Kita akan bertemu kembali beribadah di rumah. Secara online. Betul. Ingat ya, jangan sampai malas-malasan nih untuk sekolah minggu. Meskipun kita nggak bertemu, kita harus tetap ibadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun secara online. Jaga kesehatannya adik-adik, bermain di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.